Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia pada mata kuliah rantai pasok ini yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kajian kami pada PT Yakul. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir dan menyimak presentasi ini. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan analisis supply chain dari salah satu perusahaan ternama di bidang minuman kesehatan yaitu PT Yakul Indonesia Persada. Perusahaan ini tidak hanya dikenal dengan produk fermentasi susunya yang bermanfaat bagi kesehatan, tapi juga memiliki sistem rantai pasok yang menarik untuk kita pelajari. Mulai dari pengandalian bahan baku, proses produksi, distribusi melalui Yakul Lady, hingga penggunaan teknologi dalam pengelolaan supply chain. Oke, baik, selanjutnya di sini ada profil singkat perusahaan. Pada PT Yakul Indonesia Persada adalah perusahaan PMA asal Jepang, anak usaha Yakul, yang berdiri sejak 1990 dan memproduksi minuman probiotik Yakul mulai dari 1991. Baik, pada pabrik utamanya berada di Sukabumi, beroperasi sejak 1997. Nah, untuk yang di Sukabumi, kapasitasnya adalah 3,65 juta per botol per hari. Dan di Mojokerto, mulai dari 2014, dia kapasitasnya adalah 4,68 juta botol per hari. Total sekitar 3 sampai 4 juta botol per hari. Untuk SDM mempekerjakannya itu lebih dari 6.000 karyawan dan memiliki sekitar 1.100 Yakul Lady yang tersebar di 93 pusat distribusi di seluruh Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Bali, dan lain-lain. Oke, kemudian berikutnya ada proses supply chain. Yang pertama, sourcing atau pengadaan bahan baku. Kombinasi global dan lokal, susu bubuk, skim impor dari Australia dan Selandia Baru, sukrosa dari Dextroxa dari Cirebon, kemasan polistrin impor dari Cina. Kemudian yang kedua ada produksi atau internal supply chain. Ini menggunakan continuous process dan mesin PLC, Programmable Logic Controller, yang dijadwalkan perawatan berkala setiap 6 bulan sekali. Proses produksi standar mencakup 11 tahap, mulai dari pembibitan bakteri, fermentasi, pencetakan botol, pengisian, hingga pendinginan, dan ruang kendali mutu sesuai ISO 22000 dan ISO 9001. Kemudian yang ketiga, ada distribusi. Direct sales melalui armada mobil berpendingin yang menjangkau supermarket, minimarket, toko kantin, dan warung. Yakult Lady, ibu rumah tangga terlatih, menggunakan motor atau sepeda untuk mengantar langsung ke konsumen sambil memberikan edukasi manfaat Yakult. Rute distribusi dan suhu dipantau melalui teknologi seperti GPS dan load sensor. Dukungan cold chain management memastikan kualitas bakteri tetap optimal. Kemudian yang keempat ada retail atau hilir dan fokus mutu. Ini produk dijual di toko modern dan tradisional, serta langsung ke konsumen lewat Yakul Lady. Proses kontrol mutu dikawal dengan standar ISO 22000, menggantikan HACCP, memastikan protein hidup tetap terjaga. Kemudian yang kelima, ada aliran informasi dan finansial. Aliran fisik, aliran fisik supplier ke pabrik, pabrik ke gudang, gudang ke direct sales atau Yakul Lady, kemudian ke konsumen. Untuk aliran finansial lagi, ada konsumen bayar ke pengecer atau Yakul Lady, kemudian ke direct sales atau pabrik, kemudian ke supplier. Untuk aliran informasinya, data permintaan, kualitas bahan, dan feedback disampaikan via sistem ERP secara real time. Oke, kemudian selanjutnya kendala, tantangan, atau kesulitan. Yang pertama, ketergantungan impor. Ini adalah fluktuasi biaya dan risiko pasokan impor susu dan kemasan. Kemudian yang kedua, ada sistem rantai dingin.
Ini adalah menjaga suhu kurang dari 10 Celcius sepanjang distribusi memerlukan pengawasan sensor dan pemeliharaan kendaraan dingin. Kemudian yang ketiga ada variasi permintaan regional. Nah, kalau ini adalah memerlukan forecasting akurat untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Kemudian yang keempat, koordinasi multi-distributor, yaitu menjaga konsistensi antara armada direct sales dan Yakult Lady. Kemudian yang kelima, yang terakhir, peningkatan standarisasi mutu. Ini adalah memenuhi sertifikasi ISO dan menjaga kebersihan minim mesin dan lingkungan produksi. Selanjutnya pada strategi dan teknologi dalam supply chain. Pada strategi supply chain ini, yang pertama itu ada diversifikasi supplier, yaitu untuk kombinasi impor dan bahan lokal untuk mengurangi risiko dan peningkatan kontinuitas pasokan. Terus yang kedua itu ada dual distribusi system, yaitu direct sales dan Yakult Lady memaksimalkan pasar. Terus yang ketiga itu ada perawatan mesin, yaitu PLC dan preventive maintenance untuk setiap 6 bulan sekali, pada optimalkan uptime dan efisiensi produksi. Terus selanjutnya itu ada teknologi informasi dan monitoring. Yang pertama itu ada ERP terintegrasi, yaitu untuk mengolah data permintaan, produksi, dan distribusi real time. Terus yang kedua itu ada cold chain management dan LOT, yaitu penggunaan sensor suhu dan GPS untuk pantau kondisi armada dan gudang. Terus yang ketiga itu ada analitik dan big data, yaitu untuk mendukung forecast permintaan berbasis tren historis dan data pasar. Terus yang terakhir itu ada quality management system, yaitu untuk sistem mutu berbasiskan ISO 22000 atau 1001, menggantikan HACCP, menjamin standar pangan tinggi. Oke, selanjutnya itu ada rekomendasi dan efisiensi dan efektivitas. Yang pertama itu ada digital twins dan track and trace, yaitu sistem digital replicate untuk visibilitas logistik end to end. Terus yang kedua itu ada AI driven forecasting, machine learning, prediksi permintaan per daerah untuk kurangi stock out dan waste. Terus yang ketiga itu ada penguatan Yakult Lady, yaitu aplikasi mobile untuk manajemen route, stok, dan pelaporan langsung. Terus yang keempat tuh ada green logistik, yaitu peralihan ke kendaraan ramah lingkungan untuk optimasi route distribusi. Terus yang kelima itu automasi gudang, yaitu sistem pick and pack mati serta sensor suhu di gudang regional. Terus yang keenam itu ada kolaborasi mendalam dengan supplier, yaitu JIT delivery, pengiriman konsolidasi, dan kontrak berbisnis kinerja. Terus yang terakhir itu ada continuous improvement, yaitu melalui KPI pada analisa lead time, supply lag, delivery accuracy, dan feedback kepuasan konsumen. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan pada PT Yakult Indonesia Persada menerapkan supply chain sistematik dan maju, audiensi suhu, hilir sistem mutu berstandar, teknologi ERP dan sensor pada cold chain, dual channel distribusi, memaksimalkan cakupan pasar. Oke, nah untuk PT Yakult Indonesia Persada ini, tantangan utamanya adalah menjaga rantai dingin, adaptasi forecasting, dan ketergantungan impor. Baik, terima kasih. Oke.
Oke, baik, terima kasih presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Sylvia yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan pada PT Yakult Indonesia Persada ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, semuanya sehat-sehat, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.